Aku mau buktiin ke kalian kalau semisal belajar seru itu nggak harus mahal. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Hari ini aku sama Aras bakal ngajakin kalian berpetualang seru ke Museum Bank Indonesia. Saran kita, mending kalian berangkat naik kereta deh. Berangkat dari Tambun, transit di Manggarai, terus turun di Jakarta Kota. Setelah turun dari stasiun Jakarta Kota, tepat di depannya kalian bisa langsung lihat nih, ada Museum Bank Indonesia. Nah teman-teman, Museum BI buka pada hari Selasa sampai Minggu di jam 8 sampai 15.30. Buat kalian yang masih punya kartu pelajar atau KTM aktif, kalian bisa banget nih masuk ke BI dengan cara gratis. Tenang aja, kalau kalian gak punya, kalian cukup bayar Rp5.000. Murah kan? Nah, di sini kita lagi antri buat tuker tiket. Tiket untuk yang gratis dan juga bayar dibedakan nih per loket. Karena barang kita dititip di loker, jadi kita dikasih nih kuncinya untuk dibawa. Pelajaran hari ini bakal dibawain sama aku, Aras, dan Lela. Jadi, let's go! Di tengah hiruk-pikuk kota tua Jakarta, sebuah bangunan megah berdiri kokoh, menyimpan jejak-jejak masa lalu yang tak lekang oleh waktu. Inilah Museum Bank Indonesia, saksi bisu perjalanan panjang sejarah perekonomian bangsa, dari masa kolonial hingga era modern. Memasuki gerbangnya, kita seolah diajak kembali ke masa lampau, di mana kisah-kisah tentang rempah-rempah, perdagangan, hingga gejolak politik terjalin dalam satu benang merah yang sama, yaitu uang. Lebih dari sekedar destinasi wisata, museum ini adalah monumen pengetahuan yang mendidik kita tentang bagaimana sebuah bangsa membangun kedaulatan ekonominya. Selangkah demi selangkah dari uang Republik Indonesia atau ORI yang sederhana hingga menjadi mata uang yang kita kenal hari ini, rupiah. Jauh sebelum menjadi Museum Bank Indonesia, bangunan neoklasik ini adalah markas besar Dijavase Bank, bank sentral di era Hindia Belanda. Didirikan pada tahun 1828, gedung ini menjadi pusat aktivitas finansial yang mengendalikan perputaran ekonomi di seluruh Nusantara. Namun, sejarah tak berhenti di situ. Setelah Indonesia merdeka, semangat nasionalisme mengalir kuat. Pada tahun 1953 terjadi peristiwa penting, yaitu nasionalisasi Dijavase Bank menjadi Bank Indonesia. Peristiwa ini bukan sekedar pergantian nama, melainkan deklarasi tegas bahwa bangsa ini kini sepenuhnya memegang kendali atas urusan ekonomi dan moneter mereka sendiri. Mempelajari sejarah gedung ini, kita akan menyadari betapa kuatnya ikatan antara bangunan bersejarah dan identitas nasional. Langkah kaki kita kini membawa kita ke lorong waktu numismatika. Di sini, ribuan keping uang berbicara tentang cerita yang berbeda. Ada koin kuno yang menjadi bukti kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara, menunjukkan betapa majunya peradaban ekonomi pada masa itu. Kemudian, kita akan menemukan uang Republik Indonesia atau ORI yang dicetak di tengah gejolak revolusi. ORI bukan hanya alat tukar, melainkan simbol perlawanan dan kedaulatan yang mempertegas bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Koleksi ini juga menyimpan berbagai keunikan, seperti uang logam yang besarnya tak lebih dari biji jagung, atau uang kertas yang pembuatannya melibatkan putri-putri istana. Setiap koleksi ini adalah pelajaran berharga tentang bagaimana mata uang, dalam bentuknya yang sederhana sekalipun, mampu merefleksikan dinamika sosial, politik, dan budaya sebuah bangsa.
Museum ini juga membuktikan bahwa sejarah tidak harus membosankan. Melalui sentuhan teknologi modern, Museum BI menghidupkan kembali narasi yang mungkin terasa rumit. Ruang-ruang pameran dilengkapi layar sentuh dan instalasi interaktif yang menjelaskan peran strategis Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, dan mengatur sistem perbankan. Di sini kita dapat belajar bahwa di balik perputaran uang dan stabilitas ekonomi, ada kerja keras dan keputusan-keputusan penting yang diambil oleh bank sentral. Pengalaman belajar di sini terasa lebih menarik dan relevan, terutama bagi generasi digital yang haus akan informasi yang disajikan secara virtual dan interaktif. Perjalanan sejarah di Museum Bank Indonesia tidak melulu tentang kesuksesan. Museum ini juga berani menampilkan masa-masa sulit seperti gejolak ekonomi yang pernah melanda bangsa ini. Salah satu sudut, kita akan menemukan visualisasi yang menggambarkan krisis ekonomi tahun 1998, sebuah proyek kelam yang menguji ketahanan bangsa. Melalui pameran ini, kita diajak untuk merenung dan mengambil pembelajaran berharga. Kita juga bisa melihat tabika kantor bank pada masa lalu, lengkap dengan perabot dan peralatannya. Pengunjung seolah-olah ditarik ke era saat transaksi perbankan dilakukan dengan cara yang sangat berbeda, memberikan perspektif yang kaya akan perubahan zaman. Museum Bank Indonesia adalah pengingat bahwa masa lalu adalah fondasi untuk masa depan. Setiap artefak, setiap cerita, dan setiap kebijakan yang dipamerkan di sini mengajarkan kita bahwa kedaulatan ekonomi adalah sebuah perjalanan yang panjang dan berliku. Kunjungan ke sini bukan hanya untuk melihat, tapi untuk memahami, merenung, dan mengambil inspirasi. Di jantung kota, Museum Bank Indonesia terus berdiri menanti langkah-langkah baru yang akan melangkah masuk. Ia penuh menceritakan kembali kisah panjang rupiah dan mengajak kita semua untuk menjadi bagian dari kisah yang akan terus terukir di masa depan. Meskipun bangunannya berusia ratusan tahun, museum ini mengadopsi teknologi pameran yang terkini, ruang multimedia imersif yang membuat pengunjung berasa seolah berada di tengah pasar rempah-rempah kuno. Selain itu, museum ini juga menyimpan benda-benda unik seperti timbangan uang kuno, mesin cetak, uang primitif, hingga berangkas raksasa yang dulunya menyimpan cadangan devisa negara. Setiap detail dirancang untuk memberikan pengalaman yang edukatif sekaligus menghibur, memastikan bahwa sejarah dapat dinikmati oleh semua kalangan dari sejarawan hingga milenial. Kini kita masuk ke jantung museum. Ruang pameran numismatika ini bukan sekedar koleksi uang. Ini adalah kronik peradaban. Di sini kita menemukan koin gobok Majapahit yang terbuat dari tembaga dan memiliki lubang di tengahnya. Bukti adanya sistem moneter yang terstruktur di kerajaan kuno kita. Kita juga melihat uang asing yang pernah berlaku di Nusantara seperti rial Spanyol atau gulden Belanda, menunjukkan betapa terbukanya wilayah ini terhadap perdagangan luar biasa sejak dahulu kala. Namun pameran yang paling menyentuh hati adalah ori, dicetak dengan alat seadanya di tengah perjuangan fisik dan diplomasi. Ori adalah simbol perlawanan dan harga diri bangsa yang menolak menggunakan mata uang penjajah nikah. Setiap lembar ori adalah pernyataan politik Indonesia dan ada dan berdaulat penuh atas ekonominya. Museum Bank Indonesia bukan hanya tempat menyimpan uang lama. Ini adalah pusat pembelajaran karakter bangsa. Di sini kita belajar tentang kemandirian, kedaulatan, dan pentingnya menjaga ekonomi kita sendiri. Perjalanan kita di Museum Bank Indonesia berakhir di sini. Kita telah melihat bahwa di balik setiap keping rupiah ada sejarah panjang perjuangan, kebijakan, dan harapan. Museum ini adalah pengingat bahwa kita sebagai bangsa memiliki akar sejarah ekonomi yang kuat. Mengunjungi museum ini berarti menghargai jerih payah para pendahulu kita.